Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Panji Handoko. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu struktur dalam C++ dan bagaimana contoh codingannya juga ya. Jadi struktur dalam C++ itu yaitu tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data dalam satu kesatuan. Contohnya misal dalam satu kesatuan itu ada 3 tipe data, string, integer, dan float. Nah, kesatuan itu disebutnya dengan struktur gitu ya. Jadi kita langsung aja ke contoh codingannya yang kita langsung buat contoh kasus ya. Nah, saya paste aja ya karena kalau diketik takutnya lama. Nah, jadi seperti ini contoh kasusnya ya. Nah, yang kita bahas ini itu struktur ini ya. Nah, struktur ini memiliki nama, namanya apa? Data. Nah, dalam struktur ini ada dua tipe data, yaitu string dan integer. Sebenarnya bisa ya di sini nambah float gitu misal, nambah float apa gitu, tapi saya enggak dipakai. Jadi saya pakai dua tipe data aja, string dan integer. Dan nama variabel string itu nilai dan nama variabel integer itu nilai. Ya, nama string itu nama integernya itu nilai. Kita akan membuat contoh ya, kita akan memasukkan 5 data siswa ya, 5 nama dan juga nilainya juga. Setelah kita masukkan 5 datanya itu, si data itu akan diurutkan berdasarkan besarnya nilai gitu ya. Jadi contoh bayangan seperti ini ya, saya mungkin akan sedikit menjelaskan. Ini strukturnya ini ya. Dalam strukturnya ini ada dua tipe data, string, integer. Nah, jadi kita akan membuat 5 data ya. 5 data, jadi setelah 5 data itu kita nggak usah buat data ke-6 gitu ya. Nah, kita pakai looping ya kalau itu ya. Pakai looping ya, untuk menentukan berapa data yang kita buat. Jadi kita membuat 5 jadi ini. Jadi jika i-nya sudah sama dengan 5, kita nggak usah buat lagi datanya. Dan ada juga lagi ya di sini looping ya sekaligus perbandingan. Jadi jika kita sudah membuat 5 datanya itu, kita akan membuat perbandingan mana cocok ditaruh di atas dan taruh di bawah berdasarkan nilai gitu ya. Pakai if juga perbandingan. Dan ini yang ini untuk menampilkan ya, setelah data itu dibuat, data dibuat di sini, diurutkan di sini ya, diperbandingkan di sini. Nah, ini akan diurutkan lalu ditampilkan gitu ya. Jadi kita langsung aja start data 1, masukkan 5 data siswa. Kita namanya misal Asep. Data 1 namanya Asep, misal nilainya 10. Data kedua namanya Udin, nilainya 30. Data ketiga namanya Dika, nilainya 30. Data yang keempat misal namanya Star, misalnya Star, nilainya 40. Data kelima misal namanya Randy, nilai 50. Nah, setelah kita buat 5 data ini ya, Asep nilainya 10, Udin nilainya 20, Dika 30, Star 40, dan Randy 50. Nah, setelah kita buat 5 data ini ya, input 5 data ini, datanya akan diurutkan. Nah, ini data akan diurutkan berdasarkan nilai. Jadi si Randy itu paling atas karena dia nilainya 50, Star 40, Dika 30, Udin 20, dan Asep 10. Jadi diurutkan berdasarkan nilai tertingginya gitu ya. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang struktur ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.